saudara, sebelum kita memulai akan firman Tuhan, mari kita tutup mata kita sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap penyembahan yang akan kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau beracara, Engkau yang pegang kendali, Engkau turunkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan menyembah Tuhan. Bicara Tuhan lewat setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara. Saya mau ajak saudara dimanapun saudara berada hari ini, mari kita sembah Tuhan sama-sama. Biar penyembahan kita naik, biar setiap pujian kita naik, yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Berbicaralah ya Tuhan, biar Engkau turunkan rahmat, pengertian, pewahyuan kepada setiap kami. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, dan Engkau bisa berperkara di hati kami. Terima kasih Tuhan, dan semua yang percaya dan mencintai Tuhan berkata amin. Shalom, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar sekali lagi untuk mempersiapkan diri kita, untuk membuat kita diperlengkapi supaya kita bisa menyelesaikan setiap tugas, setiap pekerjaan, semua yang harus disiapkan. Seperti tadi yang pertemuan kita yang sebelumnya, ada berita yang menyelidiki di Manhattan, NASA di Manhattan menyelidiki dan berkata mereka mulai mempublikasikan bahwa usia bumi tinggal 7 tahun lagi. Dan itu mereka membuat yang namanya jam, dan itu benar-benar sudah 7 tahun, dipasang 7 tahun, dan itu akan countdown terus menerus. Jadi waktu kita memang sudah tidak banyak, waktu kita udah sangat singkat, dan kita sudah sekali lagi kita belajar, kita hidup di akhir zaman.
Bagaimana dengan waktu yang sangat singkat itu? Ya, saya belajar di sini seringkali anak-anak Tuhan. Masih ada banyak anak Tuhan yang belum fokus. Masih banyak anak Tuhan yang masih memiliki pergumulan-pergumulan. Masih ada banyak anak Tuhan yang belum dengan on target membuat hidupnya ada di dalam schedule-nya Tuhan. Hari ini saya mau berkata demi kasih Kristus buat anak-anak muda. Mungkin hari ini kau berkata, bukankah saya masih muda dan saya harus bisa main, saya harus bisa menikmati. Oke, kita akan menikmati banyak, tapi nanti sesudah kita diangkat di awan-awan. Karena bagian kita hari-hari ini yang saya sedang mau gemakan, bahwa siapapun juga, baik dia kecil, baik dia dewasa, baik dia orang-orang, anak-anak remaja, orang-orang tua, saya mau berkata, panggilan Tuhan adalah untuk menyelesaikan tugasmu. Dan kita akan terangkat di awan-awan pada waktu kita menyelesaikan tugas kita, pada waktu kita menuntaskan apa yang menjadi bagian kita. Bagaimana kita belajar untuk bekerja cerdas, bagaimana kita belajar untuk menjalani hidup dengan efektif. Tidak banyak waktu yang terbuang, tidak banyak tenaga, uang yang tercecer, sehingga itu semuanya akan mendatangkan semua kesia-siaan. Mari kita belajar, kita buka dari Hosea ayat yang keempat, pasalnya yang keempat, ayat yang keenam. Hosea 4 ayatnya yang keenam. Saya akan bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hari-hari ini ada begitu banyak, seperti dikatakan di firman Tuhan, dikatakan kalau tanda-tanda langit engkau bisa membacanya. Bahkan beberapa orang berkata, Bu, kalau langitnya seperti ini sudah seringkali terjadi di kota-kota. Itu sesudah itu terjadi tsunami, ada garis misalnya. Mungkin kita bisa membaca yang namanya tanda-tanda di langit. Tapi sekali lagi kita harus belajar yang namanya membaca tanda-tanda zaman. Dan hari ini kalau kita tidak mau binasa, dikatakan kalau kita di situ tidak melakukan hal yang sia-sia, maka kita harus punya yang namanya pengenalan akan Tuhan. Di sini kita harus dikatakan kita harus mulai mengenal Allah. Ada banyak orang, kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita bekerja, tapi seringkali kita tidak mengenal hatinya. Kita tidak meraba, kita tidak menangkap apa yang seringkali itu hanya berupa desahan dari Tuhan. Itu cuma berupa yang namanya kata-kata yang tidak terucap yang keluar dari hati Tuhan sendiri. Akan mudah buat kita kalau kita ini mendengar semua yang tersurat. Kita lebih suka mama papa berkata begini, Mama perintahkan kepadaku, ngomong aja aku ini boleh ngapain, aku gak boleh ngapain. Pemimpin-pemimpin bawahan kepada pemimpin berkata, Pak perintahkan saja kami, berikan peraturan yang jelas. Tapi saya mau berkata seringkali peraturan saja itu aja dilanggar. Tapi ada satu hal, satu yang lebih dalam, satu yang lebih intim daripada itu semuanya, baik kepada kita, kepada Tuhan, dan juga kita kepada orang-orang pemimpin di atas kita, atau kita kepada anak-anak kita.
kepada orang-orang yang di bawah kita, yaitu kita menangkap bukan cuman yang tersurat, tetapi kita menangkap yang tersirat. Ya. Mari di sini saya mau bacakan, saya mau tunjukkan arti kata dari mengenal Allah. Itu bahasa aslinya adalah da'at. Maafkan saya kalau mungkin cara saya membaca bahasa Ibrani tidak bagus atau kurang tepat, ya. Tapi saya mau belajar tentang arti katanya. Arti kata dari da'at itu bicara tentang knowledge. Kalau kita mau mengenal Allah, kita nggak bisa cuma dengan baca Alkitab, kita nggak cuma cukup dengan pergi ke gereja. Kenapa? Karena di situ ada unsur yang namanya knowledge, yaitu pengetahuan yang didapat dari belajar. Belajar itu dari mana? Dari semua ilmu yang dikembangkan, ilmu pengetahuan, buku-buku, pewahyuan-pewahyuan oleh hamba-hamba Tuhan, pewahyuan oleh orang-orang yang memang mempelajari. Saya membacakan arti kata da'at adalah knowledge, yaitu pengetahuan yang didapat dari belajar atau pengalaman seseorang. Saya punya sebuah film, ya. Filmnya ini menceritakan tentang seekor kambing. Ya, ada seekor kambing senior dan kambing muda ceritanya. Dan yang tua menuntun yang senior, yang senior menuntun yang muda, yang junior. Tapi setiap kali berjalan, yang junior suka nabrak, yang junior suka jatuh, yang junior suka tersandung, dan semuanya yang senior berkata, aduh, memang kalau yang junior itu cuma cari kesalahan, cuma cari perkara, gak hati-hati, gak menghitung dan semuanya. Tapi di film itu diajarkan, ternyata gak cuma yang junior harus belajar kepada yang senior, tetapi yang senior pun itu harus belajar kepada yang junior. Di sini kalau yang dinamakan tentang knowledge, yaitu pengetahuan yang dari belajar. Hari ini kalau engkau mau kerja cerdas, tambahkan knowledge-mu dalam pengenalanmu kepada Tuhan. Knowledge itu didapat dari mana? Baca buku-buku rohani, dengarkan kaset-kaset khotbah, dengarkan streaming, dengarkan khotbah-khotbah. Tapi gak cuma dari situ. Anak-anak muda, mari. Seringkali anak-anak muda kalau dinasehati dengan yang senior, mereka tidak bisa mendengar lagi. Mereka berkata itu kuno. Tapi di sini yang dikatakan tentang knowledge, pengenalan tentang Allah, kita belajar dari para pendahulu kita. Oleh sebab itu saya paling gemar sekali pada waktu saya lahir baru, saya baca yang namanya buku 12 Jenderal Tuhan. Saya baca John Sung, biografi dari rasul-rasul. Ya, ada banyak sekali saya baca. Ada Yonggi Cho, ada banyak yang saya belajar bagaimana mereka mengembangkan hidup dengan Tuhan. Tapi di dalam arti kata da'at itu nggak cuma knowledge yang didapat dari pengetahuan, dari buku-buku pelajaran, dan juga pengalaman seseorang. Ya. Tapi ini di dalam arti kata da'at itu ada kata yang namanya discerning, mencari tahu tentang segala sesuatu yang tidak kelihatan atau sense. Hari-hari ini kalau kita mau berkemenangan, kalau kita mau bekerja dan menuntaskan banyak hal, kita tidak bisa lagi cuman mengandalkan apa yang tersurat, apa yang diperintahkan. Seringkali kita memang sudah mendengar, kita punya waktu-waktu berdoa dan kita berkata, Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Tapi hari ini saya mau berkata, mendengar suara Tuhan saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena ada begitu banyak yang tersirat
dari setiap apa yang tersembunyi di dalam Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang tersirat daripada setiap perkataan dan kalimat demi kalimat. Seringkali kalau kita berkata tidak, itu artinya benar-benar tidak boleh, atau boleh tapi cuma sebentar, atau boleh asal ditemanin. Dalam satu kata tidak saja itu bisa memiliki banyak arti yang tersirat. Dan hari ini kalau kita mau belajar yang namanya kerja cerdas, ayo mulai miliki discerning. Mulai aktifkan sensemu, aktifkan kepekaanmu, peka kepada Roh Kudus, peka terhadap hati Tuhan. Seringkali yang pagi-pagi, ya hari itu saya pernah mengalami, saya sedang pergi ke satu daerah restricted di daerah Western Sahara. Saya tidak punya kontak gereja apapun juga. Hari itu tidak ada orang tour guide yang mau mengantarkan saya, cuma satu orang yang cukup nekat. Dan hari itu dia mau pergi dengan saya. Tapi saat itu, ya jam 5 pagi, saat saya berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan. Tuhan tidak banyak ngomong, tapi Tuhan cuma memberikan sense di hati saya, berkata turun kamu dan sarapan segera. Saya berkata, Tuhan jam 6 pagi sarapan belum siap. Tapi apa yang terjadi pada waktu saya mengikuti yang namanya arahan suara Tuhan yang tersirat, bukan yang tersurat. Di situ saya bertemu dengan pasukan PBB, pasukan Indonesia, pasukan Garuda yang hari itu sedang bertugas di PBB. Singkat cerita, saya dikawal, saya diantar kemanapun juga. Kenapa? Karena kalau pada waktu kita menangkap yang tersirat, kita akan mengerti hati Tuhan yang terdalam. Dan disitulah kunci daripada kemenangan. Apa sih dari arti kata discerning itu sendiri? Apa rahasia dari kalau kita itu bisa menangkap sesuatu yang tersirat? Ya, ayo kita mau baca dari Efesus 1 ayatnya yang 18 sampai yang ke-19. Dikatakan seperti ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya dan kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan panggilan kita. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Jesus Christ, the God of glory, to make you intelligent and discerning in knowing Him personally. Pada waktu kita ini memiliki kecerdasan, kita memiliki yang namanya discerning untuk mengenal Dia secara pribadi. Enggak cuman berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu mencukupi segala sesuatunya, tapi kita punya yang namanya discerning, knowing Him personally. Apa yang Tuhan katakan? Di sini dikatakan seperti ini. The utter extravagance of His work in us who trust Him, endless energy, boundless strength. Seringkali, berkali-kali saya ini di dalam pelayanan ada di titik-titik di mana saya sudah tidak sanggup lagi berjalan melangkah karena kemanusiaan saya. Manusia saya sudah sangat letih, manusia saya sudah sangat hancur.
Pada waktu itu saya kehilangan anak saya yang pertama. Dan saya hampir tidak sanggup untuk terus berjalan, untuk melayani Tuhan, membimbing anak-anak pemulung. Tapi saya mau berkata, saat kita menangkap yang tersurat, menangkap yang tersirat, maaf, kita punya discerning personally untuk mengenal Tuhan. Hari itu saya masih ingat sekali, hati saya hancur, hati saya sakit karena rindu anak saya udah pulang ke surga. Tapi hari itu Tuhan menunjukkan kepada saya, Dia berkata seperti ini, Dita, kalau hari ini kamu tidak berjumpa dengan anakmu, tapi nanti suatu saat kamu akan berjumpa di surga. Tapi hari ini, saat aku tidak bisa menjumpai anak-anakku, mereka akan terhilang. Dan mungkin aku tidak akan pernah ketemu di surga sekalipun nanti. Mungkin hari itu hati saya akan sakit karena anak saya pulang ke surga, meninggal. Tapi pada waktu saya bisa punya discerning to knowing Him personally, untuk punya pengenalan secara personally, meraba hati Tuhan yang tidak tampak, menangkap setiap jeritan hatinya yang tersirat. Di situ sesungguhnya yang namanya kekuatan extravagance, boundless energy, limitless strength itu tiba-tiba masuk dalam hidup saya. Hari ini kalau saya tetap ada di Indonesia, tetap bisa melayani, itu karena kasih karunia, itu karena limitless energy yang Dia berikan, boundless strength yang Tuhan berikan. Saya pernah kecelakaan 2 kali. Keluarga saya ada di dalam kondisi yang hampir hancur, perekonomian dan semuanya. Tapi saat kita bisa menangkap semua yang tersirat, maka itu akan ada kekuatan yang baru. Amin. Hari ini yang pertama, kalau kita mau cerdas dalam bekerja, yang pertama, belajar menangkap semua yang tersirat, bukan cuman yang tersurat. Amin. Yang kedua, kita mau belajar dari Abraham. Kali ini ya, kita akan baca dari Kejadian 11 ya. Kalau kita mau bekerja dengan cerdas, yang kedua kita mau belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham mendapatkan visi dari Tuhan. Seringkali ada begitu banyak orang menyia-nyiakan waktu karena dia tidak pernah mengerti visi yang dari Tuhan. Dia tidak nangkep, dia cuma ke gereja ikut-ikutan, dia cuma melayani ikut-ikutan, dia memberikan waktu, memberikan harta, cuma karena tergerak dan tidak pernah mendapatkan visi yang dari Tuhan. Tapi berbeda dengan Abraham. Mari kita baca Kejadian 11 ayatnya yang ke-29, ayatnya yang mulai Kejadian 11 ya, kita baca ayat 28. Dikatakan seperti ini, saya akan baca terus ya. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Kejadian 11 ayat 29. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Kejadian 11 ayat 31 dikatakan, lalu Terah membawa Abraham, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istrinya Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saya mau berkata ya, hari itu Abraham dan Terah mereka keluar dari Ur Kasdim menuju kemana? Ke tanah Kanaan. Tapi Abraham cuma mengikuti Terah. Abraham gak pernah ngerti kenapa harus pergi ke tanah Kanaan. Abraham cuma bawa Sarai
itulah tidak pernah ada visi yang Tuhan berikan. Tapi berbeda sekali pada di Kejadian 12 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lihat, Abraham mendapatkan visi dari Tuhan pada waktu dia mulai, dia melangkah, dia meninggalkan Terah, dia meninggalkan Haran. Pada waktu dia berani memegang visi yang dari Tuhan, disitulah Abraham yang sesungguhnya sedang berjalan dengan Tuhan. Anak-anak muda, semuanya, jemaat-jemaat, setiap dari kita memiliki tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada kita yang diciptakan hanya untuk duduk-duduk di gereja. Gak ada. Mungkin Tuhan ciptakan engkau untuk menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Mungkin Tuhan ciptakan engkau untuk menjadi guru-guru yang menyembuhkan. Mungkin Tuhan ciptakan engkau menjadi anak-anak yang akan melayani bersama-sama dengan orang tua, menjangkau anak-anak yang lain. Mungkin menjadi penari, mungkin menjadi. Tapi saya mau berkata, ada selalu tujuan Tuhan di dalam hidup. Mulai hari ini, mulai belajar tanya visi Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan mulai inginkan itu. Mulai masuk di dalamnya. Mulai berjalan dengan Tuhan. Karena pada waktu engkau memegang visi itu, itulah sebetulnya engkau akan menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup. Tanpa berani engkau masuk ke dalam visimu, apapun engkau tidak sedang menggenapkan. Kenapa? Karena kita semuanya ada di dalam visi kita masing-masing. Ada visi yang besar yang didapat oleh gereja, tapi ada visi-visi kecil. Visi keluarga, ada visi anak, ada visi orang tua, ada visi kelompok, ada visi pribadi. Tapi beranikan dirimu untuk mulai menangkap dan mengerti apa visi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, kalau kita mau belajar kerja cerdas, kita belajar dari Yesus. Kita mau baca dari Lukas 6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saya ini belajar bagaimana Yesus berjalan di dunia ini. Untuk memilih murid, kita pelajarin ya. Nanti kita bisa baca di rumah. Untuk memilih 12 muridnya saja, nama demi nama, Yesus berdoa semalam-malaman. Seringkali mungkin di saat pergumulan kita akan berdoa semalam-malaman. Tapi untuk keputusan yang kecil seringkali kita berkata, nggak apa-apa lah, nggak usah berdoa, nggak usah tanya Tuhan. Tapi ini di mana ada begitu banyak ancaman gempa, ada ancaman sakit penyakit. Hari ini saya mau berkata, belajar berdoa semalam-malaman untuk apapun yang engkau akan putuskan. Engkau akan putuskan untuk pergi, engkau putuskan untuk mengembangkan segala sesuatu, engkau memutuskan untuk mengakhiri segala sesuatu, engkau memutuskan untuk kemana anakmu akan sekolah, siapa jodohmu. Berdoalah semalam-malaman, karena itu kunci kerja cerdas di akhir zaman. Ya. Yang terakhir, bagaimana kita bekerja cerdas. Ini akhir zaman dan ini adalah masanya Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa efektif dan menuntaskan tugas kita kalau kita tidak belajar berjalan dengan Roh Kudus. Mari saya mau bacakan Kisah Para Rasul ayatnya yang kedua 17 sampai 18.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Dikatakan di sini pada hari-hari terakhir, dan dia akan mencurahkan rohnya ke atas kita. Bukankah kita sudah hidup di akhir zaman? Dan Roh Kudus tidak diberikan cuma asal ditawarkan, tapi dia akan dicurahkan secara besar-besaran. Dan itu diberikan di hari-hari yang terakhir. Itu menarik sekali dikatakan dengan kata pour out. Sesuatu yang dicurahkan secara dalam jumlah yang sangat besar, sangat luas, sangat deras. Yang namanya pour out itu nggak cuma dituang, tapi diberikan dalam jumlah yang sangat besar, sangat luas, dan tidak terbatas. Hari-hari ini sedang banyak yang namanya, kalau tutup tahun, akhir tahun ada sale. Dan ini akhir zaman, akan ada sale besar-besaran, obral besar-besaran untuk rohnya dicurahkan dalam hidup kita. Ya. Saya mau berkata, ingini Roh Kudus. Saya akan tutup tentang arti dari Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan seperti ini, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Dan di situ dikatakan receive power, itu ditulis dalam bahasa Ibrani-nya adalah dunamos atau dinamis, yang artinya yang pertama kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan. Arti daripada dunamis, kekuasa itu sendiri, kekuatan, kuasa, dan kemampuan. Arti yang berikutnya daripada dunamis ini pada waktu engkau terima Roh Kudus, bahwa dia akan bisa mengeluarkan seluruh potensi yang terpendam dalam hidupmu. Saya seperti ini, sebelumnya saya bukan orang yang pribadi yang berani bicara di depan. Tapi saat Roh Kudus dicurahkan, saya pernah bicara di pasar malam terbesar di Afrika, di Jena Elvena, di mana itu hadir 10.000 pengunjung. Roh Kudus akan mulai mengeluarkan potensi-potensi terpendam. Arti kata dunamos adalah apa? Kuasa untuk mendatangkan mukjizat. Arti kata dunamos itu adalah kekuatan moral atau excellent soul. Kalau engkau terluka, kalau engkau mengalami broken dalam hidupmu, saat Roh Kudus dicurahkan, kita akan menerima excellent soul. Yang keren di sini saya katakan seperti ini. Dikatakan seperti ini. Kekuatan, arti kata dunamos adalah kekuatan untuk mempengaruhi atau memiliki pengaruh seperti yang dimiliki oleh kekayaan atau orang-orang yang kaya. Kita nggak perlu, seringkali kita nggak perlu kita berkata, pada waktu Roh Kudus dicurahkan di dalam hidupmu, maka engkau mungkin akan berbicara kepada orang-orang dan mengingatkan hidupnya untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan bawa engkau untuk berbicara kepada orang-orang yang punya pengaruh, dan itu engkau akan mulai didengar. Karena Roh Kudus, dunamos itu yang diberikan. Saya masih ingat sekali pada waktu saya baca buku Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman tahu hari itu tidak ada satu hamba Tuhan pun yang berani membuat KKR, membuat ibadah di Las Vegas. Tapi apa yang dilakukan oleh Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman berkata, aku mau pergi ke sana. Aku mau memberitakan Injil ke sana. Dan inilah yang dimiliki oleh kekuatan yang namanya dunamos itu. Pada waktu Roh Kudus bersama-sama dengan kita, apa yang terjadi? Pada waktu Kathryn Kuhlman mulai sampai di Las Vegas, pada waktu kakinya menjejakkan di Las Vegas, itu yang namanya orang-orang yang ada di perjudian, gangster-gangster, semua mafia-mafia narkoba tiba-tiba menangis dan bertobat. Dan dia dinyatakan di tahun itu adalah satu-satunya hamba perempuan pelayan Tuhan
pengkhotbah perempuan yang pertama kali menaklukkan Las Vegas, sampai yang namanya tempat-tempat perjudian. Orang-orang tidak perlu Kathryn Kuhlman datang, tapi pada waktu Kathryn Kuhlman melakukan KKR di beberapa tempat, orang-orang yang sedang mabuk, orang-orang yang sedang berjudi itu berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kalau kita mau bekerja cerdas, menyelesaikan semua tugas kita di akhir zaman, jangan lupa Tuhan sudah berikan pribadi itu, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan memberikan kita dunamos, yang akan melengkapi kita untuk membantu kita menyelesaikan tugas kita sebelum Tuhan Yesus datang dan mengangkat kita di awan-awan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan Roh Kudus, hamba cuma bisa memberikan sedikit dari apa yang hamba bisa perkenalkan kepada setiap yang mendengar, Tuhan. Tapi hamba mau nyatakan pribadimu sendiri, Tuhan, supaya mereka mulai mengerti, mereka mulai menginginkan Roh-Mu, dan mereka mulai berjalan dengan Roh-Mu. Karena ini masa-masa di mana Roh-Mu dicurahkan dengan besar-besaran dan tanpa batas. Terima kasih Roh Kudus, jadikan gerejamu berjalan dengan sangat kuat bersama dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.